Seorang intelijen tangguh menyamar menjadi penjual seblak demi membongkar praktik pungutan liar di pasar desa. Namun ia dibuat heran dengan arogansi oknum polisi yang terang-terangan memalak uang. Akankah penyamaran Jaya berhasil membongkar jaringan kejahatan ini dan membawa keadilan bagi para pedagang kecil yang tertindas? Sebelum memulai kisahnya, pastikan kalian sudah subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Mentari pagi perlahan merayap naik, menyinari jalanan desa yang masih lengang. Di sebuah tikungan kecil, sebuah gerobak sederhana mulai mengepulkan asap tipis. Aroma kencur dan cabai yang khas langsung menyeruak, menandakan hari baru bagi warung seblak Magnus. Di balik gerobak, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah dan celemek lusuh tampak sibuk meracik bumbu. Tak ada yang menyangka, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan identitas seorang intelijen berpengalaman bernama Jaya. Jaya sudah seminggu ini menyamar sebagai penjual seblak. Misinya kali ini cukup sensitif. Mengumpulkan informasi mengenai praktik pungutan liar yang meresahkan para pedagang kecil di pasar desa. Laporan-laporan anonim yang masuk ke kantornya menyebutkan adanya oknum aparat yang kerap memanfaatkan kesempitan ekonomi para pedagang untuk keuntungan pribadi. Jaya ditugaskan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut dan mengidentifikasi pelakunya. Sebagai seorang intel yang terlatih, Jaya tak kesulitan beradaptasi dengan peran barunya. Ia dengan cepat mempelajari seluk-beluk pembuatan seblak yang enak, berinteraksi dengan para pelanggan dengan bahasa yang santun, dan membangun kedekatan dengan para pedagang lain di sekitar pasar. Setiap obrolan, setiap keluhan yang ia dengar, ia rekam dengan cermat dalam ingatannya. Beberapa hari berlalu, dan Jaya mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Beberapa pedagang dengan nada takut-takut bercerita tentang setoran rutin yang harus mereka berikan kepada seseorang yang mengaku sebagai pengamanan pasar. Jumlahnya tidak besar, namun cukup memberatkan bagi mereka yang modalnya pas-pasan. Mereka juga enggan melapor, karena takut akan intimidasi yang lebih besar. Pagi itu, suasana pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Jaya sedang melayani beberapa pembeli, ketika matanya menangkap seorang pria berseragam polisi lalu lintas yang berjalan santai menghampiri salah satu pedagang buah di seberang jalannya. Pria berseragam itu tampak berbicara dengan nada memerintah, dan tak lama kemudian, si pedagang buah dengan wajah masak mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada polisi tersebut. Jantung Jaya berdegup kencang. Inikah salah satu oknum yang dicari? Ia mencoba tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali melirik ke arah mereka. Setelah menerima uang, polisi itu tampak tersenyum kecil dan berlalu begitu saja tanpa memberikan karcis atau tanda terima apapun. Kejadian itu membuat Jaya semakin waspada. Ia mulai mengamati gerak-gerik polisi tersebut. Beberapa jam kemudian, ia melihat polisi yang sama menghampiri seorang pedagang sayur dan melakukan hal yang serupa. Kali ini, Jaya melihat dengan lebih jelas raut wajah si pedagang sayur yang tampak pasrah dan sedih saat menyerahkan uangnya. Sore harinya, ketika pasar mulai sepi, Jaya memberanikan diri mendekati pedagang sayur yang tadi ia lihat. Dengan nada pelan dan penuh kehati-hatian, ia mencoba membuka percakapan. "Bu, maaf mengganggu. Tadi saya lihat ada petugas menghampiri ibu." "Ada apa ya, Bu?" tanya Jaya berpura-pura tidak tahu. Awalnya, si ibu pedagang tampak ragu dan takut untuk menjawab. Namun, melihat wajah Jaya yang tampak bersimpati, ia akhirnya memberanikan diri bercerita dengan suara lirih. "Itu, biasa masuk. Setoran keamanan." Jawabnya dengan nada pasrah. "Setoran keamanan? Setiap hari, Bu?" tanya Jaya terkejut. "Tidak setiap hari, Mas. Tapi sering. Katanya untuk keamanan pasar. Tapi kami tidak pernah tahu uangnya kemana." Lanjut si ibu sambil menghela napas panjang. Jaya mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan cerita dari para pedagang. Semakin banyak informasi yang ia kumpulkan, semakin jelas pula modus operandi para pelaku pungutan liar ini. Mereka memanfaatkan seragam dan kekuasaan mereka untuk menakut-nakuti para pedagang kecil yang lemah. Keesokan harinya, Jaya kembali berjualan seperti biasa. Namun, kali ini, ia sudah menyiapkan rencana. Ia telah menghubungi timnya dan memberikan informasi awal yang ia kumpulkan. Mereka sepakat untuk melakukan pengawasan lebih intensif di sekitar pasar. Siang itu, saat Jaya sedang melayani seorang pembeli, ia kembali melihat polisi yang sama datang menghampiri gerobaknya. Polisi itu tampak menyeringai kecil sambil berkacak pinggang. "Hei, tukang seblak baru. Sudah tahu aturan di sini belum?" tanya polisi itu dengan nada meremehkan.
Jaya berusaha tetap tenang dan menjawab dengan sopan. Aturan apa ya Pak? Ya aturan keamanan lah. Kamu jualan di sini harus ada kontribusinya. Jawab polisi itu sambil mengulurkan tangannya. Jaya pura-pura bingung. Kontribusi bagaimana Pak? Saya kan baru jualan di sini. Alah. Jangan pura-pura bodoh kamu. Semua pedagang di sini juga tahu. Setiap hari setor sedikit buat keamanan. Biar jualanmu lancar, tidak ada gangguan. Kata polisi itu dengan nada memaksa. Saat itulah, Jaya dibuat terheran-heran dengan tingkah polisi tersebut. Bukan karena permintaannya, tapi karena arogansinya yang terang-terangan dan tanpa rasa malu meminta uang di depan umum. Padahal, di sekitarnya masih ada beberapa pembeli dan pedagang lain yang melihat. Beberapa pembeli yang awalnya asyik memilih, kini tampak membeku di tempat, mata mereka sesekali melirik ke arah polisi dengan ketakutan. Pedagang di sebelah yang melihat kejadian itu buru-buru menunduk dan pura-pura sibuk merapikan dagangannya. Maaf Pak, saya belum tahu soal itu. Kalau memang ada aturannya, bisa saya lihat surat resminya? Tanya Jaya mencoba mengulur waktu. Polisi itu tampak kesal. Surat resmi apa lagi? Sudah, jangan banyak tanya. Cepat kasih sedikit buat jaga-jaga. Bentaknya sambil makin mendekatkan tangannya. Tiba-tiba, dari arah belakang polisi itu, muncul beberapa orang berpakaian preman yang langsung meringkusnya. Polisi gadungan itu tampak terkejut dan berusaha memberontak, namun pergerakannya dengan cepat dilumpuhkan. Rupanya, tim dari Jaya sudah berada di lokasi dan mengawasi gerak-gerik polisi tersebut sejak pagi. Mereka sengaja menunggu momen yang tepat untuk melakukan penangkapan agar tidak menimbulkan kericuhan di pasar. Para pedagang di sekitar lokasi kejadian tampak terkejut dan bingung dengan penangkapan tersebut. Jaya kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa polisi yang baru saja ditangkap adalah oknum yang selama ini melakukan pungutan liar, mengisyaratkan bahwa ia bagian dari penegak hukum yang sedang bertugas. Para pedagang yang sudah melihat aksi heroiknya mulai menduga kuat bahwa tukang seblak ini bukanlah orang sembarangan. Sontak, para pedagang langsung bersorak gembira dan bertepuk tangan. Mereka merasa lega karena teror yang selama ini mereka alami akhirnya berakhir. Beberapa di antara mereka bahkan menghampiri Jaya dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih banyak Mas tukang seblak, ternyata Mas bukan orang sembarangan, kata salah seorang pedagang dengan wajah sumringah. Jaya hanya tersenyum dan menjawab, sama-sama Bu. Sudah menjadi tugas kami untuk melindungi masyarakat. Setelah kejadian itu, identitas Jaya sebagai seorang intelijen tidak sepenuhnya diungkap secara resmi. Namun para pedagang jelas memahami bahwa ia adalah bagian dari tim penegak hukum. Para pedagang merasa kagum dan berterima kasih atas pengorbanannya menyamar sebagai penjual seblak demi membongkar praktik kejahatan di pasar mereka. Kasus pungutan liar tersebut kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku. Oknum polisi gadungan itu terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, bahwa praktik korupsi sekecil apapun tidak akan dibiarkan. Dampak dari penangkapan ini terasa begitu besar di seluruh pasar. Para pedagang kini bisa bernapas lega, tidak lagi dihantui rasa takut setiap kali membuka lapak. Mereka kembali bersemangat dalam mencari nafkah, dengan keyakinan bahwa keadilan telah ditegakkan. Beberapa pedagang bahkan mulai berani membuka lapak lebih awal dan menutup lebih larut, memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Suasana pasar yang tadinya diselimuti ketakutan, kini berubah menjadi lebih hidup dan penuh optimisme. Sementara itu, Jaya kembali ke kantornya dengan membawa keberhasilan dalam misinya. Namun, ia tidak akan pernah melupakan pengalamannya menjadi penjual seblak. Ia belajar banyak tentang kehidupan para pedagang kecil, tentang kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, dan tentang harapan mereka akan keadilan. Pengalaman ini juga memperkuat keyakinannya akan pentingnya peran intelijen dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Sesekali, Jaya menyempatkan diri kembali ke pasar desa. Ia tidak lagi memakai celemek lusuh dan berjualan seblak, namun ia tetap menyapa para pedagang dengan ramah. Mereka pun menyambutnya dengan hangat, bukan lagi sebagai tukang seblak, melainkan sebagai pahlawan yang telah membantu mereka terbebas dari ketakutan dan pemerasan. Dan di tengah riuhnya suara tawar-menawar dan aroma segar berbagai macam dagangan, Jaya tersenyum dalam hati. Misi penyamarannya sebagai penjual seblak memang penuh kejutan, terutama ketika ia dibuat heran dengan tingkah polisi yang begitu berani dan tanpa malu melakukan pungutan liar di depan umum. Namun, di balik itu semua,
Ia berhasil menunaikan tugasnya dan memberikan harapan baru bagi para pedagang kecil di desa tersebut. Kisah tentang Intel yang menyamar jadi penjual seblak itu pun akan terus dikenang di sudut pasar yang tenang itu. Menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan keberanian dalam memberantas kejahatan.